Muslimah, Wahsy bin Harb adalah seorang bekas budak kulit hitam dari Ethiopia, milik Hindun binti Utbah, yang telah membunuh paman Nabi Muhammad SAW, yang memiliki julukan Singa Allah, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dalam Perang Uhud. Dan ia juga berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab saat pertempuran Yamamah pada zaman Khalifah Abu Bakar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapat info-info menarik lainnya. Terbunuhnya Hamzah oleh Wahsy berawal dari kekalahan kaum kafir Quraisy di Perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Perasaan dendam seorang wanita istri pembesar Quraisy, Abu Sufyan, yaitu Hindun. Banyak saudaranya yang terbunuh di medan Badar. Ia pun berusaha membalas sakit hatinya terhadap saudara-saudaranya yang tewas dalam perang tersebut. Maka ia pun berusaha untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu dengan menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Wahsy bin Harb, dengan dijanjikan imbalan yang besar, yaitu akan dimerdekakan dari perbudakan. Kemudian Wahsy merencanakan pembunuhan terhadap Hamzah pada saat terjadi peperangan Uhud. Dalam perang itu, Wahsy mencari celah dan kesempatan yang baik untuk membunuh Hamzah. Di tengah perang Uhud, Wahsy terus mengintai gerak-gerik Hamzah. Setelah menebas leher Sibah bin Abdul Uzza dengan lihainya, maka pada saat itu pula Wahsy mengambil ancang-ancang dan melempar tombaknya dari belakang, yang akhirnya mengenai pinggang bagian bawah Hamzah hingga tembus ke bagian muka di antara dua pahanya. Lalu ia bangkit dan berusaha berjalan ke arah Wahsy, tetapi tidak berdaya dan akhirnya roboh sebagai syahid. Usai sudah peperangan, Rasulullah dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Sejenak beliau berhenti, menyaksikan dan membisu seraya air mata menetes di kedua belah pipinya. Tidak sedikit pun terlintas di benaknya bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa. Dengan keji, mereka telah merusak jasad dan merobek dada Sayyidina Hamzah dan mengambil hatinya. Kisah Wahsy diriwayatkan oleh Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Qodiyah di dalam kitabnya Asy-Syifa. Ketika sang pembunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, yaitu Wahsy, seorang budak yang memang sengaja membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu di dalam perang Uhud. Di saat perang Uhud itu, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib ditombak dari kejauhan dari belakang tubuhnya hingga wafat. Wahsy tidak cukup hanya dengan itu. Wahsy membelah dada Sayyidina Hamzah, mengeluarkan jantungnya, memotong hidung dan telinga dan bibir, dan mencukil kedua matanya lantas dibawakan kepada Hindun. Di saat Fatah Mekah, Rasulullah SAW masuk ke Mekah dengan 100.000 muslimin muslimat. Wahsy melarikan diri. Ia menjauhkan diri sampai ke pantai. Istrinya datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, suamiku mempunyai dosa yang sangat besar. Kalau ia masuk Islam dan bertaubat, apakah suamiku diampuni? Maka Rasulullah SAW berkata, Allah memaafkan semua yang terdahulu. Jika orang mau bertaubat, masuk Islam, taubat sudah tidak ada lagi dosa. Istrinya pun menemui suaminya di pantai. Berkata Rasulullah SAW, Allah akan mengampuni semua yang lalu kalau kau mau bertaubat dan masuk Islam. Wahsy berkata pada istrinya, kamu tahu bahwa Rasulullah SAW tahu kamu istri saya. Maka berkata istrinya, tidak kusampaikan. Katakan dulu, mustahil aku diampuni. Maka istrinya balik lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah betul semua dosa akan diampuni? Suamiku ketakutan. Rasul SAW berkata, sudah kusampaikan beberapa waktu yang lalu, Allah memaafkan yang terdahulu. Maka istrinya berkata, ya Rasulullah, suamiku adalah Wahsy yang telah membunuh pamanmu, merobek dadanya, mengeluarkan jantungnya,
mencukil kedua matanya dan memotong bibir, hidung, dan kedua telinganya. Berubah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdiam dan tidak menjawab. Turunlah ayat. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa. Rasul menyampaikannya kepada para sahabat dan kepada istrinya, dan istrinya menyampaikan kepada suaminya. Datanglah Wahsy masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kau Wahsy yang telah membunuh pamanku, Hamzah bin Abdul Muthalib. Betul wahai Rasul, aku telah berbuat ini dan itu. Kumaafkan kesalahanmu. Namun satu hal, jangan perlihatkan wajahmu lagi di hadapanku setelah ini." "Kenapa wahai Rasulullah, bukankah kau sudah memaafkan aku?" "Aku sudah memaafkanmu, tapi kalau aku lihat wajahmu, aku terbayang wajah Hamzah bin Abdul Muthalib yang rusak dihancurkan olehmu saat itu. Aku teringat wajah Hamzah, makanya jangan muncul di hadapanku lagi." Wahsy kemudian terus kecewa di dalam hatinya, sampai munculnya Musailamah Al-Kadzab, musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Nah, ini tombak yang kugunakan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Akan kugunakan juga untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab. Barangkali sedikit bisa menebus daripada kesalahanku yang lalu." Lalu, Wahsy yang sadar akan kedudukannya ridho menerima ketentuan itu. Dia memperbaiki dirinya dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hari, hatinya semakin cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin hari, hatinya juga semakin rasa berdosa terhadap baginda atas perbuatannya yang dahulu. Lalu, timbul niat di hatinya untuk menebus kembali dosa-dosanya itu dengan melakukan sesuatu yang akan menggembirakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahsy bertekad untuk tidak akan pulang lagi ke kota Mekah demi untuk merebut cinta kekasih Allah, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahsy benar-benar ingin menebus kesalahannya dengan menyebarkan Islam. Niat Wahsy itu telah dibuktikannya dengan menjelajah ke seluruh pelosok dunia untuk berdakwah, mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk memeluk kepada Islam. Hingga akhirnya beliau wafat di luar Jazirah Arab. Wallahu alam bishawab. Demikianlah dari kami, semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.